materi kombinasi dan permutasi bersama saya Bu Guru Tatin. Apa sih yang menjadi permasalahan kombinasi dan permutasi? Biasanya kesulitan kalian dalam membedakan mana yang masuk kombinasi dan mana yang masuk permutasi. Lalu bagaimana rumus permutasi kombinasi? Bagaimana kasusnya dalam soal-soal untuk kasus permutasi dan kombinasi? Saya ilustrasikan seperti ini. Untuk kombinasi dan permutasi, misal saya punya 3 huruf, yaitu huruf A, B, dan C. Nah, 3 huruf ini saya akan variasikan hanya 2 huruf saja, maka saya punya AB, AC, BC, BA, CA, dan CB. Nah, ketika saya menganggap bahwa AB sama dengan BA, maka ini akan ada 3 variasi, yaitu AB, AC, BC. Karena BA, CA, sama CB itu dianggap hal yang sama. Maka ada 3 variasi, inilah yang dinamakan dengan kasus kombinasi. Tapi jika saya menganggap bahwa AB itu tidak sama dengan BA, maka di sini akan ada 6 variasi, yaitu AB, BA, AC, CA, BC, dan CB. Inilah yang dinamakan dengan kasus permutasi. Dalam kehidupan nyata, kasus kombinasi ini ada bahwa menganggap AB itu sama dengan BA. Tapi di lain kasus, bisa juga menganggap bahwa AB itu tidak sama dengan BA, artinya urutan itu sangat diperhatikan, maka itu masuk ke dalam kasus permutasi. Kita lihat di rumusnya perbedaan untuk yang kombinasi dan permutasi. Untuk kombinasi tadi menganggap bahwa AB sama dengan BA, artinya urutan tidak diperhatikan, maka rumusnya CMR, N faktorial dibagi dengan N kurangi R faktorial dikali R faktorial. Untuk permutasi, AB tidak sama dengan BA. Ini menganggap bahwa urutan itu sangat penting. Maka di sini PNR rumusnya N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Beda di R saja. Nah, apa itu faktorial? N faktorial, ini N tanda seru artinya N faktorial sama dengan N dikali N kurangi 1 dikali N kurangi 2 sampai dengan 1. Atau kalau saya berikan contoh 4 faktorial, artinya kita mengalihkan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Kita lihat kasusnya di soal. Dari 10 orang akan dipilih 2 orang untuk jabatan ketua dan bendahara. Ada berapa cara pemilihan tersebut? Jika saya memisahkan ketuanya Ani, bendaharanya Anto, dengan ketuanya Anto, bendaharanya Ani, maka di sini ada pengertian yang berbeda bahwa Ani Anto berbeda dengan Anto Ani, atau di sini AB tidak sama dengan BA. Maka ini masuk ke dalam kasus permutasi. Karena ketuanya Ani dengan ketuanya Anto itu hal yang sangat berbeda. Karena ini permutasi, maka saya masukkan ke dalam rumus permutasi PNR, N faktorial dibagi N kurangi R faktorial, di mana N-nya ini adalah banyaknya orang 10, lalu 2-nya ini adalah banyaknya jabatan 2. Jadi 10 faktorial, 10 kurangi 2, maka 10 dibagi dengan 8. Nah, karena di sini 8, maka saya mulai dari angka 8 kali 9 kali 10, 8 faktorial, 8 faktorial bagi 8 faktorial, sehingga tinggal 9 kali 10. Jadi ada 90 variasi yang berbeda. Kalau saya menggunakan rumus cepat seperti ini, P 10 2. Maka di sini jadinya 10 kurangi 2 itu 8. Nah, kita tulis setelah angka 8, yaitu angka 9 dan angka 10. Maka 9 kali 10 90. Ini sama dengan penghitungan menggunakan rumus. Kalau saya beri contoh yang lain lagi, misalkan P 10 3. Nah, 10 kurangi 3 itu 7. Maka setelah angka 7 yaitu angka 8 kali 9 kali 10, jadi 720. Atau kalau saya kasih contoh yang lain lagi, P 83, 8 kurangi 3 itu 5, setelah angka 5 yaitu 6, 7, 8, jadi 336. Ini adalah perhitungan cepat untuk menghitung permutasi tanpa menggunakan rumus. Kita lihat kasus yang berbeda. Akan dipilih 3 orang pengurus pramuka dari 10 calon. Ada berapa cara calon pengurusan tersebut? Misalkan saya kasih ilustrasi, 3 calon itu adalah Anto, Ani, dan Rindu, atau 3 calon itu Ani, Rindu, dan Anto. Di sini
mau Anto, Ani Rindu, atau Ani Rindu Anto, ketika saya tanya siapa 3 orang pengurusan itu, orangnya itu-itu saja, yaitu Anto, Ani Rindu. Artinya ABC sama dengan CBA. Maka ini masuk ke dalam kasus kombinasi karena urutan tidak diperhatikan. Nah, karena kombinasi, maka kita gunakan rumus kombinasi NR, di mana N-nya itu adalah 10, banyaknya orang. 3-nya itu adalah ini 3 orang yang ingin dipilihnya, maka di sini 10 faktorial, lalu 10 kurangi 3, 3 faktorial. 10 faktorial, 10 kurangi 3 itu adalah 7 kali 3. Karena ini paling besarnya 7, untuk memudahkan perhitungan, maka di sini jadi 7 kali 8 kali 9 kali 10, karena di sini terakhirnya 10. Lalu ini 7 faktorial, tetap 3 faktorialnya kita uraikan, 1 kali 2 kali 3. Maka 7 dibagi 7 habis, tinggal 8 kali 9 kali 10 dibagi 1 kali 2 kali 3. Jadi hasilnya 120. Saya coba pakai rumus cepat untuk C 10 3. Ini sama dengan, nah kita bisa menggunakan 3 ini, 3 sebelum angka 3 adalah angka 2, sebelum angka 2 angka 1, lalu 10, sebelum angka 10 9, sebelum angka 9 8. Nah, sama dengan kita bagi 8 bagi 2 itu 4, 9 bagi 3 3 kali 10. Jadi hasilnya 120, sama dengan perhitungan jika kita menggunakan rumus, maka ada 120 calon kepengurusan. Kita lihat kasus yang lain lagi. Dalam suatu pertemuan dihadiri oleh 15 undangan. Jika mereka saling berjabat tangan, banyaknya jabatan tangan yang terjadi dalam pertemuan itu adalah, misalkan saya kasih ilustrasi, A berjabatan tangan dengan B, lalu B berjabatan tangan dengan A. Maka jabatan tangan yang terjadi itu-itu saja, AB sama BA, ya jabatan tangannya cuma 1 kali. Maka menganggap AB sama dengan BA masuk ke dalam kasus kombinasi. Nah, karena masuk ke kombinasi, maka saya gunakan C, ada undangannya 15 orang. Kalau orang berjabatan tangan kan pasti dari 2 orang, maka di sini 2. Saya gunakan rumus cepat di sini 2. Maka mulainya angka 2, sebelum angka 2 adalah angka 1, terakhir di angka 1, lalu atasnya 15, kita mulai 15, sebelum angka 15 14. Banyaknya angka di atas sesuai dengan banyaknya angka di bawah. Lalu 14-nya kita bagi dengan 2, maka hasilnya 7 dikali dengan 15, 105. Maka akan ada 105 jabatan tangan yang terjadi jika ada 15 undangan. Oke, itulah yang permutasi dan kombinasi. Mudah-mudahan adik-adik paham. Jika kalian ingin memahami lebih dalam lagi, silakan kerjakan latihan soal online-nya di gg.gg latihan soal permutasi kombinasi, atau kalian bisa klik di deskripsi yang ada di channel YouTube ini. Sampai jumpa.